Halo, halo, ketemu lagi dengan saya Ahmad Armada 7. Keturunan, aduh, orang Indonesia akhir-akhir ini apa coba? Udah lama lah, udah dari kemarin-kemarin disibukkan dengan apa ya? Di dunia maya berseliweran keturunan si Anu, si Anu, si Anu, dan si Anu. Gila kita ini, selalu dijejali kata-kata keturunan si A, si B, si C, dan D. Mungkin juga kalau bisa sampai ke keturunannya sana, Hitler atau Napoleon. Padahal ada efek-efek yang nggak baik loh kalau misalkan kita selalu membanggakan keturunan. Itu ada, tidak mungkin enggak. Padahal kita tahu otak orang Indonesia ini itu orang yang bisa dibilang apa ya? Kalau orang Sunda pamali, kalau orang Jawa itu saru. Untuk apa ya? Untuk membanggakan keturunan atau membanggakan. Itu enggak etis, apalagi menghina soal keturunan. Enggak lah. Orang-orang Indonesia itu kalau bahas-bahas soal keturunan itu riskan. Makanya tidak ada dialektika atau bahasa-bahasa apalah yang menyinggung soal keturunan. Misalkan si A, si B, si C dia ini misalkan merampok, misalkan dia ini asusila, misalkan dia ini pokoknya dia jelek lah, langsung itu pasti keturunannya jelek. Enggak juga. Orang Indonesia enggak begitu. Apalagi misalkan si A dia ketahuan nyopet misalkan misalkan bahan nyopet gitu, lalu orang lihatnya ini sama saja, orang yang ditangkap ini copet, ini keturunan si A, berarti menghina keturunannya. Enggak, orang Indonesia enggak begitu. Enggak begitu. Kalau soal mau keturunan atau apalah, semua orang tuh keturunan, punya keturunan. Bisa dibilang apa ya, bisa juga keturunan Nabi kali ya. Soal sisi manusianya keturunan itu sama saja gitu loh. Sama saja. Hanya saja ada oknum-oknum atau orang yang selalu membanggakan keturunan hanya demi melanggengkan atau meloloskan atau demi kepentingannya pribadi di situ. Makanya dijejali berbagai macam hal, entah nas, entah dalil dan lain sebagainya. Atau mungkin juga bisa karena apa? Anaknya presiden, anaknya pejabat si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Dan efek soal keturunan ini kalau melintir lah gitu, bisa membuat orangnya tuh sombong. Dia akan sombong gitu loh, otomatis karena dia mau minta, dia itu bisa dibilang apa ya, orang harus hormat kepada saya gitu loh. Dan efeknya dia akan seenaknya sendiri. Ya ngerasa mereka harus hormat kepada aku, mereka harus hormat kepada saya, mereka harus hormat kepada gue, dan sebagainya. Itu nyata. Nah ada sisi jelek. Yang paling jelek itu apa? Saat ada si A, si B, dia ini terlalu mengedepankan keturunan, ya kan? Lalu dijejali dengan berbagai dogma. Bagi orang-orang yang awam yang nggak paham, orang-orang yang di luar konteks itu, dalam artian di konteks penggemarnya atau orang-orang yang fanatik kepada dia, si C, si B ini, mengkritisi akan dianggap menghina keturunan. Kan lucu kan? Padahal yang dikritisi itu perilaku. Masih saja ya, ada yang sudah kelihatan jelas salah, masih berlindung dengan dogma keturunan. Kan katrok. Padahal orang Indonesia nggak begitu. Orang Indonesia itu misalkan ya ada maling tangkap gitu, dimasukin ke bui, atau bahkan ada yang dipukuli, kan ada gitu-gitu. Lalu orang yang memukuli dianggap menistakan, lalu dianggap merendahkan. Aneh lah gitu cara berpikir begitu. Maka itu kita harus apa? Harus meninggalkan paradigma cara berpikir terlalu membangga-banggakan keturunan. Di agama kan juga dilarang membangga-banggakan keturunan. Kan jelas gitu loh. Efeknya seperti itu tadi gitu loh. Orang yang belain lalu akhirnya dia jadi buta, dia jadi bodoh. Karena apa? Selalu melihat dari sisi keturunan. Dia lupa padahal manusia itu punya perilaku. Makanya apa? Makanya kita harus bisa membedakan antara melihat sudut pandang hukum
antara melihat orang, perilakunya dan lain sebagainya, dan keturunannya. Makanya kita harus bisa jeli melihat antara keturunan, perilaku, dan masalah hukum. Itu harus gitu loh, biar kita tidak jadi katrok. Ingat loh, semua ajaran dari agama apapun, bahkan sampai kejawen apapun atau suku apapun, jelas-jelas sesama manusia dilarang menghina keturunan. Jelas. Jadi kenapa harus satu sisi keturunan si A yang nggak boleh disindir, dihina atau dan lain sebagainya? Kalau mungkin terhina, ya karena perilakunya dia dan bukan keturunan gitu loh. Udah jelas, semua ajaran apapun melarang kita untuk menghina keturunan. Kalau ada yang mungkin terhina, mungkin karena dari perilakunya. 1001 kepala manusia itu kan bisa melihat ya, bisa menafsirkan dan lain sebagainya. Karena bisa melihat, maka dari itu jangan terlalu mendewa-dewakan soal keturunan. Manusia sama saja manusia itu. Yang beda tuh di mana? Jelaskan di Islam di apanya? Jelas kan? Bukan keturunan gitu loh. Oke, sampai sini. Wassalam.